Hujan mengiringi perjalanan kami. Saat perahu yang saya tumpangi bersama nelayan Desa Teluk Lata, Kabupaten Bengkalis, menyusuri sungai menuju sebuah pondok di ujung muara. Bagian mata pencaharian penduduk Desa Teluk Lata yaitu mencari udang. Udang ini di sini namanya apa, Bu? Udang gagau. Udang gagau. Udang gagau atau udang rebon. Nah, memang mencarinya harus ke tengah laut dan nanti akan diolah menjadi belacan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Wih, banyak ini. Berat. Oh, goncang. Oh, ini berat ini. Sikit, Bu. Awas hati-hati ya. Masih sikit ya. Buruan utama dari alat tangkap ini adalah gagau, yaitu sejenis udang rebon yang mudah terbawa arus laut. Ini dia nih, udang gagau. Udangnya memang kecil-kecil sekali seperti ini. Pengeri bekerja tidak pilih-pilih. Ukurannya memungkinkan berbagai jenis binatang laut masuk dalam jebakannya. Sekali narik jaring, ternyata macam-macam isinya. Mulai dari udang, terus udang yang besar-besar juga, ada ikan juga, bahkan ada sampah yang masuk. Makanya kita ini harus pilah satu persatu. Dapat satu ikan timah nih, dia panjang. Tapi udah mati posisinya. Mungkin karena ketumpuk-tumpuk sama udang-udang yang banyak sekali. Sementara tamu tidak diundang yang ikut masuk ke dalam jaring, sebagian dilepas kembali ke laut. Oh, ini sayang banget ubur-uburnya, jadi harus kita lepaskan. Pengerih cukup berat karena disusun dari jaring yang besar mengerucut hingga ke jaring yang makin halus dan berlapis. Pengerih ini memang unik. Kelihatan tuh dari bentuk panjang dan lebarnya memang membentuk kerucut ke bawah. Lebarnya itu kurang lebih sekitar 4 meter dan panjangnya 7 meter. Nah, ini jaringnya nanti ditaruh ke bawah. Udang-udangnya mulai masuk dari mulutnya yang di sebelah sana tuh, yang depan kita. Oke, yuk. Kita tangkap lagi tempat lain. Setiap nelayan memiliki beberapa amba yang dipasang. Saat musim gagau tiba, mereka bisa menghasilkan hingga ratusan kilogram dalam sekali angkat. Oke, ada rezeki yang ini. Ini dibersihin dulu ya? Alhamdulillah. Lepas, Wak. Babi. Ya! Wah! Mungkin karena terlalu kuat nariknya, lepas! Hasil tangkapan kini sudah menumpuk di atas sampan. Rezeki para nelayan ini tidak surut seiring hujan yang terus mengguyur. Nah, setelah ini kita akan ke pondok untuk mengolah udang-udang gagau hasil tangkapan kita hari ini menjadi olahan yang khas. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tiba di pondok, hasil hari ini langsung dibersihkan. Menggunakan ayakan yang dilengkapi jaring halus, udang gagau otomatis terpisah dari tangkapan lain yang lebih besar. Jadi ikan-ikan besarnya ada di atas dan juga sampah-sampahnya tidak ikut diolah nantinya. Sementara gagau lolos penyaringan, yang tersisa di atas ayakan tinggal bermacam jenis ikan dengan berbagai ukuran. Ini dia nih yang kita cari, udang gagau. Udah tanpa campuran ikan-ikan yang lain. Nah, yang ini itu bonusnya. Jadi memang untuk udangnya aja bisa dapat sebanyak ini. Dan bonusnya nanti bisa diolah menjadi olahan yang lain. Mengolah udang gagau menjadi terasi memerlukan waktu berhari-hari. Udang segar masih harus disimpan hingga benar-benar siap untuk proses selanjutnya.
Udang gagau yang sudah dibersihkan harus difermentasi dulu selama semalaman atau kurang lebih 10 jam, baru setelah itu bisa diolah menjadi belacan atau terasi. Setelah hampir seharian diselimuti mendung dan hujan, matahari akhirnya menampakkan diri. Bertepatan dengan ayunan alu besar kami menumbuk udang hasil tangkapan kemarin. Setelah difermentasi, lanjut ke penumbukan yang pertama. Nanti kalau sudah ditumbuk, dikeringkan. Setelah itu baru ditumbuk lagi sampai benar-benar halus. Sebentar lagi, hasil tumbukan akan dipaparkan langsung di bawah terik matahari selama seharian. Nah, ini proses penjemurannya itu seharian penuh, apalagi kalau lagi terik seperti ini. Nah, setelah itu dihaluskan lagi, kemudian baru dicetak. Kembali ke darat, di gudangnya yang sederhana, Pak Sofian melanjutkan proses yang masih tersisa, yaitu mencetak terasi untuk dijual. Berbagai ukuran dia cetak sesuai harga yang ditawarkan. Dengan alat sederhana, terasi ini dicetak hingga benar-benar padat. Proses yang masih sangat sederhana ini saya kira memang menghasilkan belacan yang luar biasa. Mulai dari teksturnya yang sangat lembut, padat, dan juga aromanya ini tidak terlalu menyengat, Pak. Bengkalis terkenal sebagai penghasil terasi yang berkualitas karena diolah dari bahan baku yang murni serta proses yang alami. Ini saya penasaran nih rasanya. Memang murni tapi asin pisan. Saya jemur ya, Pak. Bu, ini yang paling kecil. Ini ya? Iya. Oh, dibalik-balik gitu, Bu? Iya, mulai sini biar cepat kering. Hingga jadi, terasi tetap bergantung pada paparan sinar matahari. Karena sebelum dikemas, terasi yang sudah dicetak masih harus dijemur kembali. Nah, di sini terlihat ada berbagai macam ukuran belacan. Mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Sambil nunggu kering, kayaknya nyambel enak nih, Bu. Kalau saya nyobain boleh kan, Bu? Boleh. Kita nyambel bareng, oke? Boleh. Habis ini saya mau nyambel bareng Ibu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Menjelang sore hari, akhirnya saya benar-benar merasakan nikmatnya hasil olahan terasi Bengkalis. Pedes, Pak. Ini enak banget. Baru langsung masuk ke mulut saya, rasanya luar biasa enak. Terasinya berasa gurih dan sambelnya juga pedes. Di belakang saya nampak deretan pondok tempat tadi kami berburu udang. Kini, udang-udang itu sudah berpindah tepat ke piring kami dengan bentuk, warna, serta rasa yang berbeda. Olahan belacan ini memang selalu enak, apalagi dibikin sambal. Ditambah ini ikan asin, jadi semakin mantap rasanya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bengkalis, tepatnya di Desa Berancah, ada olahan kudapan yang tidak biasa.